Kurang ajar, Habib Ahmad Al-Habsyi sindir Jokowi, anak suka bohong bakal jadi presiden, dan yang diam jadi wakilnya. Nanti keciduk nangis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nih kata orang, Bib, kalau anak kita bakatnya suka bohong itu insya Allah jadi presiden. Kata orang kan bukan kata saya. Kalau ada yang tersinggung kan saya nggak nyebutin presidennya. Tapi kalau anak kita, Bib, suka diem itu jadi wakil presiden katanya. Guyonan yang tidak masuk akal, guyonan yang sangat menghina dilakukan oleh Ahmad Al-Habsyi. Lama-lama memang ngelunjak. Bagaimana mungkin dia yang katanya pendakwah agama, yang katanya sudah dilabelin ustadz, memperolok-olok presiden dan wakil presiden di muka jamaahnya. Meskipun tidak ada kata-kata Jokowi atau Ma'ruf Amin, semua orang waras di bumi ini tahu yang dimaksud dengan Al-Habsyi ini adalah Presiden Jokowi dan wakil presiden Ma'ruf Amin. Bahwa sejak beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sejak saat itu hinaan demi hinaan terus membanjiri, baik kepada pribadinya Insinyur Haji Joko Widodo maupun kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya paham betul. Yang aneh menurut saya, kebanyakan orang-orang yang menghina beliau ini berpakaian agamis, namanya nama agamis, latar belakangnya ada simbol-simbol agama. Tapi kalau ada orang berpikir dengan cara sungsang, itu artinya dia tidak menghadirkan fakta dan data. Maka yang keluar dari mulutnya itu adalah caci maki, ujaran kebencian, menghardik orang di depan publik. Tapi kalau dia kritik, presiden membuka ruang itu seluas-luasnya. Berkali-kali presiden menyampaikan secara resmi. Sebuah potongan video yang memperlihatkan pendakwah kondang Habib Ahmad Al-Habsyi menyinggung perkataan orang yang menyebut kalau anak suka bohong bakal jadi presiden, viral di media sosial. Video Habib Ahmad Al-Habsyi tersebut menyinggung perkataan orang soal anak suka bohong itu viral usai diunggah pengguna Twitter @lamis917437301. Seperti yang dilihat terkini.id pada Minggu 31 Juli 2022. Dalam narasi unggahannya, netizen itu mengomentari tayangan video ceramah Habib Ahmad Al-Habsyi tersebut dengan menyinggung nama Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Menurut si netizen, kalau punya anak yang suka bohong, nanti akan menjadi seperti Presiden Jokowi. Sementara anak yang suka diam, kata netizen itu, sekali ngomong akan langsung menyuruh orang makan pisang seperti monyet. Terkait anak yang suka diam itu, pemilik akun @lamis917437301 tersebut kemudian menyindir keras Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kalau punya anak yang suka bohong, nanti seperti Jokowi. Kalau punya anak suka diam dan sekali ngomong suruh makan pisang seperti monyet, katanya bakal jadi Wapres Kiai Ma'ruf Amin. Tulis netizen, pemilik akun lamis917437301. Dilihat dari video unggahan netizen tersebut, tampak penceramah Habib Ahmad Al-Habsyi tengah ceramah di depan jemaah. Ia pun menyinggung soal perkataan orang yang menyebut kalau anak bakatnya suka bohong, kemungkinan nantinya bakal jadi presiden. Nih kata orang begal, anak kita bakatnya suka bohong itu insya Allah bakal jadi presiden. Kata orang, kan bukan kata saya, ujar Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Akan tetapi Ahmad Al-Habsyi dalam ceramahnya itu tak menyebutkan nama presiden yang ia maksud tersebut. Kalau ada yang tersinggung kan saya nggak nyebutin presidennya, tutur Habib Ahmad yang lantas disambut tertawa oleh jemaah. Beda halnya dengan anak yang suka bohong. Menurut Al-Habsyi, anak yang suka diam kata orang bakal jadi wakil presiden. Dih, beginikah kualitas ustadz yang minta diulamakan? Ustadz apaan coba yang suka mengumbar ujaran kebencian dan mempertontonkannya di depan jamaahnya? Saya rasa bukannya jadi ulama beneran, tapi ustadznya kadrun iya. Ya beginilah kondisi membangunkan barisan kadrun yang memakai jubah agama. Yang kita tahu bahwa Ustadz Al-Habsyi sendiri adalah maskotnya sponsor air mineral. Sampai-sampai memframing produk air mineral terbesar di Indonesia sebagai minuman Yahudi. Masa penceramah sindir dan terkesan negatif pada produk lain, di mana etika dan kesantunannya. Tapi di negara ini tak aneh sih, pemerintah saja dijelek-jelekan dan bahkan dimaki dengan kalimat kasar. Lebih lucunya lagi, cuitan netizen yang memposting video Ustadz Ngadrun itu
memang terlihat sangat kelebihan sakit hati dengan menghina Presiden Jokowi bodoh dan wakilnya kayak monyet. Memang ya, barisan kadrun rata-rata adalah spesialis head speech, serta memiliki ciri khusus yaitu merasa paling benar sendiri dan suka mikir terbalik. Makin nyeleneh dan lucu, kayak banyolan garing di hari Minggu. Lagian ngapain juga sih memprovokasi masyarakat agar membenci presiden dan wakilnya? Emangnya situ sudah ngerasa paling benar? Sampai-sampai nih ngata-ngatain wakil presiden kayak monyet. Ntar kalau dikirim masuk bui nangis. Kan makin ngakak lah ya. Doyan banget sih menghina Presiden Jokowi yang jelas-jelas bekerja buat negara, bukan memperkaya kantong pribadinya. Tetap saja matanya buta, telinganya tuli, sama bukti kinerja Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Nah loh, ditemukan surat kuasa Anies salahi aturan untuk bawahannya. KPK dicurigai sengaja jalan di tempat soal kasus korupsi Formula E untuk lindungi Anies sampai nanti lengser. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat atau SDR, Hari Purwanto, menyebutkan bahwa banyak faktor yang membuat kasus Formula E sepertinya jalan di tempat. Terkait transparansi pertanggungjawaban soal pelaksana Formula E Jakarta saja dari pihak-pihak Pemda DKI, seperti peribahasa, hidup segan, mati tak mau, tegas Hari Purwanto, Rabu 3 Agustus 2022. Kata dia, hal tersebut bisa juga sampai saat ini belum terbitnya audit BPK untuk lebih komprehensif pasca penyelenggaraan Formula E Jakarta. Dan Komisaris Pemberantasan Korupsi atau KPK sendiri, lanjut dia, sampai saat ini belum ada informasi atau meminta audit investigasi ke BPK terkait pasca penyelenggaraan Formula E Jakarta. Kami berspekulasi kasus ini akan dituntaskan saat Anies Baswedan saat selesai menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jangan lupa, kasus korupsi memiliki kadaluarsa 12 tahun dan khusus pasal 2 bisa 18 tahun. Jadi meskipun Anies Baswedan sudah lengser, bukan berarti serta-merta lolos dari jeratan KPK RI, ujarnya. Kita juga tidak mau kasus ini dikerjakan terburu-buru, tetapi tidak bisa mengungkapkan peristiwa hukum secara utuh. Intinya KPK RI harus seperti slogan iklan deterjen, membersihkan paling bersih, pungkasnya. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sugianto mendesak KPK untuk meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait gelaran Formula E. Sejauh ini, KPK telah meminta keterangan dan klarifikasi dari sejumlah pihak, diantaranya PT Jakpro, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kadispora DKI Jakarta, Ahmad Firdaus. Selain itu, KPK juga telah memanggil mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan mantan Sesmenpora Gatot S. Dewabroto. Masa tugas Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada tanggal 16 Oktober tahun 2022. Sebaiknya KPK perlu segera meminta keterangan dan klarifikasi dari Anies sebelum masa akhir jabatannya, kata Sugianto kepada genpi.co pada Selasa 2 Agustus. Dia lantas menjelaskan 8 alasan mengapa KPK perlu segera meminta keterangan dan klarifikasi dari Anies. Pertama, pemanggilan itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kesan diskriminasi. Kedua, Anies adalah orang yang banyak mengetahui tentang rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Formula E. Yang ketiga, Gubernur Anies melalui Dispora DKI Jakarta merupakan pihak yang mengusulkan anggaran sebesar 560 miliar untuk pembiayaan komitmen fee dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2019 dan 2020. Keempat, Anies pernah mengeluarkan instruksi gubernur atau Ingub nomor 77 tahun 2019 tentang dukungan dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan Formula E tahun 2020. Kelima, instruksi Anies memerintahkan Kadispora Ahmad Firdaus untuk membayar pembiayaan komitmen fee Formula E. Dan keenam, Gubernur Anies juga pernah memberikan surat kuasa kepada Kadispora Ahmad Firdaus tentang peminjaman uang pembayaran komitmen fee Formula E. Surat kuasa tersebut dianggap menyalahi aturan, lantaran proses peminjaman dan pencairannya tanpa didasari payung hukum. Perda APBD Perubahan Nomor 5 Tahun 2019 sebagai payung hukum baru sah menjadi Perda APBD Perubahan pada tanggal 24 September tahun 2019. Ketujuh, tentang penjelasan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Diyakini KPK telah mengetahui tentang adanya aturan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri
yang tidak membolehkan APBD DKI Jakarta digunakan untuk kegiatan yang bertujuan bisnis. Alasan ke-8, KPK telah mengetahui biaya komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah digunakan untuk 3 kali kegiatan Formula E sampai tahun 2024. Dengan alasan itu, seharusnya KPK juga telah memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi, kata pria yang biasa disapa SKY ini. Menurut SKY, pihak KPK tidak meminta keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini bisa menjadi suatu hal yang aneh bin ajaib, sebab KPK telah 2 kali memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Yang pasti KPK belum menghentikan kasus Formula E. Bila nantinya terbukti terjadi pelanggaran dan kerugian keuangan negara, pasti akan segera ditetapkan tersangkanya. Pungkasnya, bagaimana menurut Anda?